Salam sejahtera, sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati hidup kami, bahkan Engkau memberi kebaikan-Mu kepada hidup kami, sehingga kami Kau mampukan juga untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Inilah doa kami demi Putra-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Ibrani 13 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita, demikian tertulis. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, surat Ibrani ini dikirim kepada jemaat-jemaat di rantau, di wilayah yang berserak saat itu, di diaspora. Seperti kekristenan hari-hari ini, dulu pun pertumbuhan luar biasa di daerah rantau. Dan untuk jemaat yang sedemikian, dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan pesannya agar kamu, katanya, jangan sampai kehilangan anugerah Allah. Dan saudara-saudara, selain kita diminta untuk mempertahankan anugerah Allah sebagai basis persekutuan kita juga diminta, saudara-saudara, untuk dalam iman yakin bahwa selain anugerah yang diberikan kepada kita masing-masing, sebenarnya dalam rantau, tapi kita bersekutu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 12, bahkan Yerusalem sorgawi telah juga dibuka untuk kita. Dan kata lain, saudara-saudara, anugerah itu berarti Kristus menemui pribadi kita masing-masing. Namun dengan Yerusalem baru dikatakan persekutuan kita, hidup kita, berisikan hal-hal yang menyejahterakan berkat. Dan kita bisa menikmati persekutuan yang disebut sebagai Yerusalem surgawi itu. Dua hal ini diberikan kepada kita, anugerah dan juga Yerusalem sorgawi. Kalau begitu, rantau itu bukan hal yang negatif. Itu sebuah dunia yang juga berisikan anugerah dan didatangi Yerusalem sorgawi ke tengah-tengah hidup ketika kita tinggal di situ. Karena itu menarik sekali, saudara-saudara, Ibrani 13 ayat 13 mengatakan bahwa kasih Tuhan, bahwa kehidupan yang diberkati Yerusalem itu ada di luar pintu gerbang, di luar perkemahan. Dengan kata lain, kita tidak diminta di rantau ini untuk mengisolasi diri, untuk seolah-olah bersembunyi di gereja, di bait Allah. Tidak. Justru di luar perkemahanlah anugerahnya juga kita terima. Dan Yerusalem sorgawi juga dinyatakan ke dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggris dibedakan memang yang religius dan yang duniawi. Sering disebut the sacred, yang kudus, and the profane, dan yang duniawi, yang profan. Tapi saudara-saudara, menarik kalau kita amati, Yesus disalibkan di luar pintu Yerusalem, di luar bait Allah. Yesus disalibkan, kita tahu, di Bukit Tengkorak, dan itu berarti sebenarnya di daerah yang di luar Yerusalem. Tapi justru disitulah dia disalibkan. Disitulah dia memberi keselamatan bagi kita. Dan kalau begitu, kita memang diminta untuk hidup di rantau, di luar perkemahan, di luar bait Allah, di luar Yerusalem. Karena disitulah anugerah dan Yerusalem sorgawi dinyatakan kepada kita. Dan arti profan, walaupun dalam bahasa Inggris di Indonesia kan berarti duniawi, tapi itu dari bahasa Latin disebut profanis, yaitu di depan bait, di depan yang kudus. Dan kita memang yang di luar perkemahan berarti berada di depan bait Allah, di depan kehidupan religius, dan kita tinggal di dunia ini, dan di dunia inilah kita sekali lagi diberi anugerah dan dapat menerima sukacita dari Yerusalem sorgawi
itu. Dan di tengah-tengah dunia inilah, saudara-saudara, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk seperti nas kita yang mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik. Dalam surat Paulus, Filipi 4 ayat 5, dikatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itulah pekerjaan kita di dunia ini, di rantau ini, di luar perkemahan, di luar gerbang tempat kudus, di luar gerbang Yerusalem, di dunia sehari-hari kita. Dan di situ kita berbuat baik. Dan ketika kita diminta untuk menunjukkan kebaikan hati, perbuatan-perbuatan baik kita, itu yang berkenan kepada Tuhan. Dalam versi bahasa Inggris, King James Version dari Filipi 4 ayat 5, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, disebut let your moderation be known. Dan kata lain, kebaikan hati kita itu kebaikan hati yang moderat. Apa arti moderat? Tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Sehingga kebaikan hati Kristiani kita di luar perkemahan, di luar tempat suci, di kesehari-harian, di rantau ini adalah kebaikan yang tidak membeda-bedakan, kebaikan yang tidak diskriminatif, kebaikan untuk semua orang. Dan dengan itu saudara-saudara berkenan, dan dengan demikian kasih Allah akan terus-menerus menemani kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu, kami bisa menempuh hidup di rantau, dimanapun. Dan kami tidak hendak berdiam, mengisolasi diri dalam gereja. Bahkan kami kau minta untuk berbuat baik di tengah-tengah kehidupan ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Buhay tumang do paso-paso-mo na do pibereha, sentar bilang ilayak-layak mo na do ku jalohi, halongan do holong mo bay goluhon, seng adong musik na songon ha, pakai hamaw do mo bagak-bagak mo, ase boyaw pasangap kon ha, ojur urho jana pargogohiya, mangidangiha sadokah goluho. Tumang do paso-paso na do bibereha, seng tarbilang ilayak-layak mo na do pujaloi, halongan do holong mo bay goluhon, seng adong musik na songon ha, pakai hamaw do mo bagak-bagak mo, ase boyaw pasangap kon ha, ojudurhon jana pargogohiya, mangidangiha sadokah goluhon, halongan do holongmu bani goluhon,
kay hama domo bagak-bagak mo aseboy pasangap konha. GKPS